Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Margareta Valencia Bagariang dengan NIM C0EN021021. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi untuk materi selanjutnya yang berjudul Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan dan Macam Pemungutan Pajak Penghasilan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan atau PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali untuk penghasilan pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun. Aturan mengenai kredit pajak diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau Undang-Undang PPh. Yang selanjutnya, sifat pembayaran ditinjau dari administrasi pemungut pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim atau suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Next, macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama ada dari PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pemotong pajak untuk penghasilan dari pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotong PPh 21 dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan sebagai pegawai atau bukan pegawai. B. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Yang C. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan utang pensiun dan pembayaran lain dalam rangka masa pensiun anggota yang ikut serta program dana pensiun. D. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatannya. PPh Pasal 22 sebagaimana telah diuraikan dalam artikel sebelumnya mengenai PPh 22, badan-badan tertentu dapat memungut pajak dari wajib pajak memerlukan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha lain. Adapun badan-badan tertentu yang dimaksud adalah badan baik pemerintahan atau bendaharawan maupun swasta. PPh Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas penghasilan antara lain berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat final dan tidak final. Untuk PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final atau dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Selanjutnya yaitu PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah PPh dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri ataupun bentuk usaha tetap atau BUT berupa penghasilan dividen, bunga, sewa, hadiah penghargaan, bonus sejenisnya selain yang dipotong PPh Pasal 21 ayat 1 huruf E. Atas penghasilan-penghasilan tersebut akan dikenakan tarif pajak sebesar 15% dari jumlah bruto. Selanjutnya yaitu PPh Pasal 24. Pada dasarnya wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan yang diterimanya termasuk juga penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Hal ini disebabkan sistem pekerjaan di Indonesia menganut sistem worldwide income. Ketentuan tersebut diatur dalam PPh Pasal 24 yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Dalam PPh Pasal 24,
Diatur mengenai nominal pajak yang dibayarkan di luar negeri yang berfungsi sebagai pengurangan nilai pajak terutang yang dimiliki Indonesia. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh disebut bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Adapun besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Selanjutnya PPh pasal 25 adalah pembayaran PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Pajak yang satu ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak badan agar tidak terlalu terbebani pembayaran pajak sekaligus pada akhir tahun yang dirasa akan memberatkan wajib pajak. Dalam pasal 25 Undang-Undang PPh dijelaskan bahwa pembayaran pajak bisa diangsur atau dicicil di muka dalam pembayaran cicilan setiap bulan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT tahunan pada tahun sebelumnya. Setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan kredit pajak lainnya, kemudian dibagi 12 atau total 12 bulan dalam pajak semasa setahun. Selanjutnya PPh pasal 26 ayat 5 secara umum mengatur mengenai pemotongan pajak yang boleh dikreditkan atas subjek pajak luar negeri badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri atau BUT yang tidak bersifat final. Pada prinsipnya pemotongan pajak atas wajib pajak luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Jadi kesimpulannya, pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan atau PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Macam-macam pemungutan pajak penghasilan yaitu PPh pasal 1 adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, PPh pasal 22 berkaitan dengan pemotongan PPh dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, PPh pasal 23 berkaitan dengan pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, serta imbalan lainnya. PPh pasal 24 berkaitan dengan pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. Yang kelima, PPh pasal 25 berkaitan dengan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak badan. Oke, sekian hasil presentasi saya. Jika ada yang kurang atau yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua.